Jika Bu Ratmi sudah mati, lalu siapa yang memanggil namaku dari dalam rumahnya? Kalau rumah itu kosong, lalu siapa yang menangis setiap malam? Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, ada satu rumah tua yang selalu tertutup rapat. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni sejak pemiliknya, Bu Ratmi, ditemukan meninggal. Mengenaskan, tergantung di loteng dengan mata, terbuka lebar dan senyum mengerikan yang membeku di wajahnya. Setelah kematiannya, tak ada yang berani menyentuh rumah itu. Warga bilang, arwah Bu Ratmi belum benar-benar pergi. Awalnya, semua hanya desas-desus. Tapi sejak Rani pindah ke rumah sebelah bersama suaminya, Dani cerita itu berubah menjadi nyata. Malam pertama mereka di sana, Rani terbangun karena mendengar suara perempuan menangis dari arah dinding yang berbatasan langsung dengan rumah kosong itu. Tangisannya lirih, panjang, dan menyayat, seakan berasal dari seseorang yang kehilangan segalanya. Sayang kamu dengar itu. Rani mengguncang tubuh Dani. Dani mendengus malas. Paling cuma kucing atau suara dari jalan. Tapi suara itu kembali terdengar keesokan malamnya. Dan malam-malam setelahnya, suatu malam Rani tak tahan. Dengan senter di tangan, ia keluar rumah dan berdiri di depan pagar rumah Bu Ratmi. Angin dingin menyambutnya, dan pintu rumah yang seharusnya terkunci rapat, terbuka perlahan Hello? Suara Rani bergetar. Ada orang di dalam? Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang makin jelas, berasal dari dalam rumah. Didorong rasa penasaran yang bercampur takut, Rani melangkah masuk. Rumah itu berdebu dan berbau apek, tapi tangisan itu begitu jelas, seakan memanggilnya. Ia naik ke lantai 2, mengikuti suara itu ke loteng, tempat Bu Ratmi ditemukan dulu. Loteng itu gelap. Saat Rani membuka pintunya, senter di tangannya mati tiba-tiba. Gelap, dan suara tangis berubah menjadi tawa, kecil pelan, lalu membesar dan menggema di seluruh ruangan. Akhirnya kamu datang. Suara itu bukan milik manusia biasa. Rani memutar tubuh, hendak lari, tapi pintu loteng menutup sendiri dengan keras. Dalam kegelapan, ia merasakan ada yang berdiri di belakangnya. Nafas dingin menyapu tengkuknya. Saat senter tiba-tiba menyala kembali, ia melihatnya. Perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih yang lusuh, dan mata merah menyala di balik helai rambutnya. Kuntilanak. Keesokan paginya Dani bangun sendirian. Rani tidak ada di tempat tidur. Ia mencarinya, memanggil namanya. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Pintu rumah sebelah terbuka sedikit. Dani dengan napas tercekat melangkah masuk. Dan di sana, di loteng rumah Bu Ratmi, tergantunglah Rani, dengan mata terbuka lebar, dan senyum membeku di wajahnya. Sama persis seperti Bu Ratmi. Sejak hari itu, 2 suara tangisan terdengar setiap malam dari rumah itu. Karena kini, mereka berdua menangis bersama.